Nah, makanya ketika si Allah memilih Nabi blow on Muhammad. Uh, 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 uh. Allah memilih Nabi blow on Muhammad. Ya Allah, kamu belum kapok apa? Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini teman-teman, kalian masih ingat kan dengan yang namanya Suniti ini? Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol. Tuh, Suniti yang dulu menantang Gusti Allah, sekarang malah menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi Muhammad, teman-teman. Dulu saya kira setelah dia mendapatkan kritikan keras tentang hinaannya kepada Gusti Allah, saya kira sudah berhenti sampai di situ. Tapi ternyata malah sekarang si Suniti Burham atau Dewi Bulan ini malah tambah kacau. Sekarang malah menghina Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Ya Allah, coba kita cek dulu ya. Waktu Adam masih ada di bumi itu ya, sebelum ada mati, sebelum si Nabi Adam, Nabi kan buat mereka kan pengen Nabi ya. Ya, oke. Sebelum Nabi Adam mampus gitu ya. Sekarang Nabi Adam ya, Nabi Adam mampus katanya. Dicabut nyawanya. Ya Allah, sampai dipraktekin gitu loh. Gitu. Kenapa dia nggak poligami? Masalah poligami, teman-teman. Jadi si Suniti ini mempermasalahkan kenapa Nabi Adam tidak berpoligami. Tuh. Kenapa dia cuma maunya sama si Hawa aja? Kenapa nggak ngambil si Titi, nggak ngambil si Jamilah yang montok? Jamilah yang montok katanya. Nggak ngambil itu si Juleha. Itu loh, yang semlohe. Yang semlohe. Masa Hawa doang sih? Nah, artinya kan si Adam tidak mempraktekkan mempraktekkan apa ada di bumi. Oh, jadi ketika Nabi Adam tidak berpoligami, berarti Nabi Adam tidak mempraktekkan aturan yang ada di bumi, kata si Suniti ini. Nah, makanya ketika si Allah memilih Nabi blow on Muhammad, si Allah memilih Nabi blow on Muhammad. Kalian tahu kan maksudnya blow on itu apa? Kalian tahu kan? Nabi paling tolol. Paling tolol katanya. Sedunia, yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tolol sedunia. Ya, dia bilang gini, hei Muhammad, Rasul kesayanganku, engkaulah kekasihku, yang paling blow on. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau pilih karena kau goblok banget. Kanjeng Nabi dipilih karena menurut Suniti goblok. Aku beritahu kepadamu, karena semua nabi-nabi tidak ada yang pernah menuliskan bahwa kau harus mempraktekkan dulu apa ajaran di surga, apa yang akan ada di surga. Aturan yang ada di surga. Ya, karena belum ada nabi yang mempraktekkan aturan yang ada di surga. Si Rasulullah Muhammad, si goblok ini nggak mau nanya. Si goblok katanya. Kanjeng Nabi dibilang si goblok. Apa itu Allah? Apa itu Allah? Itu kalau memperagakan ya Allah. Kau buat peraturan nanti di dalam kitab yang namanya si kotoran, Al-Kotoran. Al-Quran dibilang Al-Kotoran, teman-teman. Katakan kalau umat Islam, muslimin, itu boleh punya istri 4 saja. Boleh punya istri 4 saja. Plus. Kok plus? Muhammad nanya, plus-plusnya itu apa ya Allah? Tanya. Oh, begini kekasihku yang goblok. Sabar. Ini dikit-dikit bilang Kanjeng Nabi goblok, teman-teman. Orang ini dikit-dikit bilang seperti itu. Plus-plusnya itu adalah plus babu.
plus janda sebelah, janda, plus bocil, anak usia di bawah umur, plus apa lagi? apa? Lengkap, plus mucikari-mucikari yang boleh kamu tiduri dengan kesepakatan. Mut'ah mungkin ya. Yang dimaksud orang ini loh, mungkin mut'ah, nikah mut'ah. Ya, biasanya lonte-lonte yang boleh kamu tiduri dengan kesepakatan alias mut'ah. Iya kan? Mut'ah kan yang dimaksud. Jadi Kanjeng Nabi ini disuruh oleh Allah, kata si Suniti ini, untuk membuat peraturan laki-laki muslimin boleh menikahi empat kali atau 4 wanita, yaitu disebutkan oleh orang ini babu katanya, janda, terus bocil katanya, terus yang terakhir tadi nikah mut'ah ya. Jadi diibaratkan menikahi lontai-lontai itu. Astagfirullahaladzim. Gini Suniti ya, gini. Katanya orang ini dulu pernah Islam, katanya. Sekarang murtad. Tapi setelah murtad malah menjelek-jelekkan agama Islam. Ya, dengan cara yang kotor seperti ini tanpa memiliki rasa takut, teman-teman. Untung saja orang ini tidak ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia, saya bisa pastikan orang ini nggak tenang hidupnya. Kalau seperti ini kelakuannya. Untuk masalah pernikahan, teman-teman ya, menjawab orang ini, saya akan berikan beberapa ceramahnya kiai kita yang semoga didengarkan oleh si Suniti ini. Nabi itu menikahi berpoligami itu yang lebih banyak dinikahi adalah janda-janda tua. Ada yang datang, ya Rasulullah wafat suami saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya. Kata Nabi, saya ngurus kamu supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kamu. Umurnya berapa? Lebih 60 tahun. Ini yang menjawab pertanyaannya si Suniti masalah menikahi janda ya. Janda ataupun mungkin juga menjawab pertanyaan yang babu tadi, budak. Jadi niatnya Kanjeng Nabi itu membantu teman-teman ya. Jadi membantu untuk menghidupi si wanita tua itu, janda itu. Niatnya adalah untuk membantu teman-teman. Agar tidak menimbulkan fitnah, akhirnya dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Itu yang dimaksud oleh Ustadz Das'at Latif. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Kenapa Allah langsung memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Kelebihan ya, kelebihan untuk merekam apa saja ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat, langsung terekam. Jadi Allah inginkan semua ilmu yang terkait dengan sifat-sifat fikih khususnya perempuan ditanamkan pada Sayyidah Aisyah, dihafalkan oleh beliau, sehingga kalau ada besok orang tanya khususnya perempuan, sungkan tanya laki-laki, sudah ada ensiklopedinya pada diri Sayyidah Aisyah. Tuh, kenapa Kanjeng Nabi kok menikahi perempuan di bawah umur? Ini penjelasannya, Suniti ya, biar kamu paham. Kanjeng Nabi ini orang istimewa ya, jadi pasti ada alasan kenapa kok sampai boleh diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan di bawah umur. Dan yang diinginkan oleh Gusti Allah sesuai yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, bukan keturunannya. Jadi menikahi anak di bawah umur bukan karena pedofil, ya, tapi karena memang menginginkan Kanjeng Nabi ini ilmu fikihnya untuk dunia ini bisa dimengerti, bisa dihafalkan di ingatannya Sayyidah Aisyah, biar bisa disampaikan kepada kita sampai sekarang, teman-teman. Itu yang dimaksudkan Ustadz Adi Hidayat. Bahwa nikah mut'ah itu sudah dimansuh, dilarang oleh Nabi. Tetapi Syiah berkata, nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Nabi. Tuh, nikah mut'ah itu sudah dilarang oleh Kanjeng Nabi. Tetapi orang-orang Syiah
mengatakan nikah mut'ah itu tidak dilarang oleh Kanjeng Nabi. Dan yang dijadikan referensi si Sunniti tadi adalah referensinya dari orang-orang Syiah. Jadi bukan dari Kanjeng Nabi. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Ya. Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, pada rajatuhu pada rajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, pada rajatuhu pada rajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Derajatnya lebih tinggi gitu teman-teman. Man tamatta'a salasa maratin, siapa ini nikah kontrak 3 kali, pada rajatuhu pada rajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Oke, nambah lagi derajatnya. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak 4 kali, pada rajatuhu pada rajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hadisnya sahih menurut Syiah. Hadisnya sahih, teman-teman. Tapi menurut Syiah, padahal itu sudah jelas dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi yang dijadikan referensi si Sunniti tadi itu adalah referensinya dari golongan Syiah yang sudah jelas-jelas itu salah. Astagfirullahaladzim. Saya yang nggak terima sampai detik ini adalah ketika si Sunniti ini mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu dipilih karena goblok katanya. Katanya Sunniti. Itu yang bikin saya masih nggak terima sampai detik ini. Untung di luar negeri si Sunniti. Coba kalau di Indonesia. Nggak tenang dia.